Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Haiza Nur Sabrina dengan NIM 201420023. Dan ada dua teman saya yang bernama Tanti Dwi Septiani dengan NIM 201420035. Dan ada Febria Cahyani dengan NIM 201420037. Di sini saya ingin menjelaskan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka keuangan adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri dari sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Selanjutnya ada tujuan kerangka dasar syariah untuk membantu yang pertama penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang empat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan syariah. Kemudian ada pengguna dan kebutuhan informasi. Yang pertama investor sekarang dan investor potensial, yang kedua pemilik dana kort, yang ketiga pemilik dana syirkah temporer, yang keempat pemilik dana titipan, yang kelima pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang keenam pengawas syariah, yang ketujuh karyawan, yang kedelapan pemasok dan mitra usaha lainnya, yang ke-9 pelanggan, yang ke-10 pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan yang terakhir ke-11 masyarakat. Lalu ada paradigma transaksi syariah. Yang pertama, alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Dan yang kedua ada substansinya, aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Yang kedua terbentuk integritas yang membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Lanjut, transaksi syariah memiliki asas. Yang pertama persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua ada keadilan atau adalah, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, yang keempat keseimbangan atau tawazun, yang kelima universalisme atau syumuliyah. Persaudaraan atau ukhuwah, prinsip ini didasarkan atas yang pertama prinsip saling mengenal atau ta'aruf, yang kedua saling memahami atau tafahum, yang ketiga saling menolong atau ta'awun, yang keempat saling menjamin atau takaful, yang kelima saling bersinergi, yang keenam saling beraliansi atau tahaluf. Keadilan atau adalah, realisasi prinsip ini adalah melarang adanya unsur. Yang pertama, riba atau bunga dalam segala bentuk dan jenis. Yang kedua, kezaliman baik terhadap diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Yang ketiga, judi atau bersikap spekulatif atau maisir dan tidak berhubungan dengan produktivitas. Yang keempat, unsur ketidakjelasan atau gharar, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Yang kelima, haram atau segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam barang atau jasa maupun aktivitas operasional terkait. Kemaslahatan atau maslahah adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu halal atau patuh terhadap ketentuan syariah dan thayyib atau membawa kebaikan dan bermanfaat. Keseimbangan atau tawazun, yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor real, antara bisnis dan sosial, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata, tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut.
Kemudian terdapat karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezoliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur gharor. Yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Yang kesembilan, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang kesepuluh, dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Yang kesebelas, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan najasi maupun melalui rekayasa penawaran ihtikar. Dan yang terakhir, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap riswah. Lalu ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Bila ada informasi aktifah, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana perolehan dengan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation fungsi sosial entitas syariah. Selanjutnya ada bentuk laporan keuangan syariah. Yang pertama, posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Yang keempat, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Yang kelima, catatan dan skedul tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Dwi Septiani dengan NIM 201420035. Asumsi dasar. Dasar akrual merupakan pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang diakui pada saat kejadian atau bukan pada saat kas, atau setara dengan kas diterima atau pada saat dibayarkan, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Kelangsungan usaha. Entitas syariah akan melanjutkan usahanya di masa depan atau going concern, dan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, dapat dipahami atau understandable. Yang kedua, relevan atau relevance. Yang ketiga, keandalan atau reliable. Yang keempat, dapat dibandingkan atau comparable. Yang pertama, dapat dipahami atau understandable. Kemudahan informasi untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Yang kedua, relevan atau relevance. Maksudnya adalah dapat mempengaruhi keputusan ekonomi si pemakai. Yang kedua, membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. Yang ketiga, dapat menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi yang ada di masa lalu. Kemudian keandalan atau reliable. Bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur. Yang terakhir, dapat dibandingkan atau comparable. Maksudnya adalah perbandingan berupa pengukuran dan penyajian dapat dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa antar periode entitas syariah yang sama untuk entitas syariah yang berbeda maupun dengan entitas lain. Kendala relevan dan keandalan biasanya yaitu tepat waktu.
Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Unsur laporan keuangan syariah. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Yang ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Posisi keuangan syariah. Yang pertama, aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Yang kedua, kewajiban merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah ini mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Ekuitas dapat disubklasifikasikan menjadi setoran modal pemegang saham, saldo laba, penyisihan saldo laba, dan penyesuaian pemeliharaan modal. Kinerja syariah terbagi menjadi dua, penghasilan atau income dan beban atau expenses. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan atau income meliputi pendapatan maupun keuntungan. Yang kedua, beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau berkurangnya aktiva, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk di dalamnya beban untuk pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Febria Jayani dengan NIM 201420037. Saya akan melanjutkan materi yaitu pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Biaya historis atau historical cost, yaitu aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan atau disebut consideration. Yang kedua yaitu kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau obligation. Selanjutnya yaitu biaya kini atau current cost. Yang pertama yaitu ada aktiva dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang. Yang kedua yaitu kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan atau undiscounted yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban atau obligation sekarang.
Selanjutnya yaitu ada nilai realisasi atau realizable settlement value. Yang pertama yaitu ada aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal atau orderly disposal. Yang kedua yaitu ada kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Selanjutnya yaitu ada bentuk laporan pemikiran Islam. Yang pertama yaitu neraca yang menggunakan nilai saat ini atau current value balance sheet untuk mengatasi kelemahan dari historical cost yang kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. Yang kedua yaitu ada laporan nilai tambah atau value added statement, yaitu sebagai pengganti laporan laba atau sebagai laporan tambahan atas neraca dan laporan laba rugi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.